Ketemu lagi sama saya Andi di channel M-Cons Indonesia. Kali ini kita berada di Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Dan sekarang saya lagi ada di lokasi desa area pertambangan ya. Pertambangannya yaitu pertambangan batu kapur. Nah, tambangnya bisa dilihat di sana, di gunung sana itu. Nah, katanya di sini ada 2 RT yang langsung bersinggungan dengan tambang tersebut. Kita akan membahas dan mengkaji bagaimana dampak dari perusahaan tambang yang beroperasi di sini dengan kehidupan warga. Apakah warga semakin sejahtera atau seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Desa Kelapa Nunggal ini mempunyai hal-hal yang menarik. Salah satunya adalah rumputnya yang hijau. Keberlimpahan air juga sangat menarik untuk peternakan. Padahal desa ini sangat dekat dengan pertambangan. Saya pun sangat penasaran untuk melihat lebih dekat. Oke teman-teman, saya sudah sampai di desa yang dimaksud dan saya akan ngobrol-ngobrol sama warga setempat. Kebenaran bapak yang satu ini punya kambing yang baru punya anak. Kambing punya anak tuh beranak ya. Ya sudahlah, ayo kita wawancara ya. Di depan saya ada Pak Tahli. Iya, Pak Tahli ini sudah ada di sini sejak tahun 1986. Kalau kamu udah lahir belum? Oke Pak, Pak ini cerita sedikit Pak tentang kondisi di sini, gitu. Warga di sini rata-rata bekerja di mana? Ada berapa penduduk yang berada di area pertambangan Pak? Kalau untuk berapa banyak yang bekerjanya, saya nggak pernah ngitung. Oh iya, nggak ngitung ya Pak ya? Intinya Kira-kira? banyak lah yang kerja, yang bekerjanya, menyerap tenaga kerja, termasuk intinya orang sini. Ada berapa desa Pak yang ada di area pertambangan situ Pak? Cuman aja satu desa, Desa Kelapa Nunggal sama 2 desa Kembang Kuning. Kembang Kuning di sebelah mana kalau Kembang Kuning? Sebelah ujung barat. Oh, Kembang Kuning sebelah ujung barat, Iya. Kelapa Nunggal di Ujung timur. ujung timur. Rata-rata mereka bekerja di tambang ya? Nah, kalau yang udah sebaya gitu banyak penambang. Kalau untuk anak muda ya di perusahaan, di pabrik. Oh, di Ibu-ibu pun pabrik-pabrik. banyak, orang-orang gunung tuh ya, yang banyak yang kerja di perusahaan. Oh. Macam konveksi, garmen, pabrik-pabrik keramik itu banyak yang pada bekerja. Ya alhamdulillah untuk warga masyarakat khususnya untuk Desa Kelapa Nunggal ya. Ya hampir 80% lah 80% sudah terserap ya? sudah terserap tenaga kerja. Kalau Bapak sendiri saya lihat ada ayam sama kambing. Ya itu sengaja melihara ya? tadinya mah cuma iseng. Oh, tadinya iseng. Iseng kali-kali aja ya, setelah banyak jadi seneng gitu miara. Oh, oke. Seumpama peternakan di sini digalakkan gitu menjadi peternakan yang lebih besar, kira-kira warga setempat suka nggak Pak? Ya kalau warga sih udah pasti suka-suka aja. Yang penting intinya nggak ngeganggu. Mengganggu Gitu. apa tuh Pak? Ya maksudnya kita nggak ngeganggu lingkungan dia. Kan kalau saya di sini peternak di sini nggak jauh dari warga. Oh, benar. Nah, bawa tai kambing saya sendiri yang kebawa tai kambing. Bawa Tapi tai kalau- ayam saya kebawaan sendiri. Gitu. Limbahnya maksudnya ya? Limbahnya. Limbahnya peternakan. Tapi kalau besar, kira-kira bisa meningkatkan kehidupan masyarakat nggak Pak? Bisa, tergantung intinya modal. Desa di sini ini kan desa yang dikelilingi oleh perusahaan tambang nih Pak. Nah, Bapak sebagai warga asli sini harapannya apa? Ya harapannya ke depannya biar ada kemajuan lah istilahnya kan di kampung Desa Kelapa Nunggal, biar jangan sampai apa namanya, banyak penyerap tenaga kerja. iya begitu maksudnya gitu. Kerja Ya dan warga sejahterakan masyarakat itu nggak ada yang nganggur lah. Jangan sampai banyak yang nganggur. Ya misalkan ada perusahaan atau bikin pabrik-pabrik ya tinggal terserah memang daerah industri di sini gitu. Tinggal tergantung kemauan orangnya. Untuk program ininya Pak buat masyarakat. Ya program masyarakat aja dengan intinya mah di sini Pak pengen ada apa lapangan pekerjaan lah gitu. Pekerjaan ya. Iya. Yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi Siap. gitu. Setelah kami melihat lebih dekat, memang banyak warga yang mencoba berternak ayam, kambing, dan sapi. Cuman memang kendala modal dan pengetahuan lah yang membuat usaha ternak itu
masih dikelola sangat sederhana. Kesederhanaan itu tergambar dari kehidupan mereka, dari kondisi rumah, keseharian mereka, dan lingkungan yang kurang tertata. Juga terdapat sungai yang masih dimanfaatkan oleh warga untuk mandi dan mencuci. Siapa namanya Pak? Adi Supriyatna. Oh Pak Adi. Pak Adi warga desa sini ya? Iya, warga desa sini. Ini lagi ngapain nih Pak aktivitasnya kalau hari Sabtu gini? Ya kalau lagi libur, mancing, nggak ada kegiatan. Kalau hari-hari kerja ya kita kerja. Ini mah kalau lagi nggak ada kegiatan aja. Ini airnya dari mana sih Pak? Ini air sungai ini? Dari ini Pak, gunung. Gunungnya yang mana? Yang di sana ya? Dari atas. Biasanya dimanfaatkan apa aja nih Pak airnya? Apanya tuh? Air sungai ini buat apa aja dimanfaatin warga biasanya? Kadang kalau lagi musim ini nih, kemarau nih, buat mandi, buat nyuci, kalau minum lain lagi. Soalnya kalau buat minum dari sana kadang pakai beko kan, diacak-acak pakai beko. Oh, udah kotor ya? Penambang. Jadi mandi, cuci, Mandi, sama apa nyuci. lagi? Ya, pokoknya, Mancing ya? Mancing. Ikannya banyak ya? Manfaatnya lumayan. Ikannya kita. Oh, ikannya ini ikan bentur namanya. Biasa digoreng Pak ya? Goreng. Enak ya? Nah, Sekali mancing bisa dapat berapa ekor nih Pak? kadang mah setengah plastik. Setengah plastik. Dari pagi Sampai jam? sampai jam 4 gitu. Oh. Kadang jam 3. Rumahnya kita dekat kan. Kalau Rumahnya sini dekat. depan jalan. Wah enak ya Pak ya? Selain ikan ini, ikan apa Pak yang besar-besar? Paling lele. Lele. Lele lokal. Hmm. Soalnya kan di atas kan banyak piaraan. Jadi kadang kalau lagi banjir pada ini kan lepas. Pada lari ke sini pada ya? lari ke sini. Oh. Ya, ya. Tapi ini sungainya katanya nggak boleh dibikin perikanan ya Pak ya? Iya, nggak bisa. Karena Kecuali ini- di luar batas saya itu tuh, di Empang itu tuh. Batasnya yang mana itu Pak? Ini kan ada pondasi nih. Nah kalau di luaran pondasi bisa, paling kita ngambil buat air ini doang, air hidup. Oh, jadi kalau Buat mau dari buat bawah. kolam di luar pondasi Di itu luar ya? pondasi. Kira-kira kalau warga ada program perikanan gitu buat warga seneng nggak tuh Pak warga dibikin? Seneng juga, jadi kampung kita rame. Kampungnya rame. Ada buat nonton gitu. Kalau ada lomba mancing. Bagusnya lomba mancing ya Pak ya, hobinya iya, mancing ya. biasanya. Boleh Kayak juga lomba ya. kan. Lomba ya Pak ya. Banyak Pak peminatnya kira-kira kalau lomba? Banyak juga Pak. Kayak di daerah ini nih, apa tuh, Bojong. Bojong di mana tuh Pak? Bojong daerah ini, Cikauripan. Cikauripan. Oh, yang depan sana ya. Iya. Ya. Oke teman-teman, berarti di sini kita bisa berpotensi untuk bikin program perikanan, tapi lokasinya nggak boleh di sungai ini karena sungai ini udah punya Pemda ya Pak ya. Selain perikanan, karena potensi rumputnya yang berlimpah juga sangat baik untuk peternakan. Ini ada salah satu warga, Bapak singkat? Pak Sarifudin. Pak Sarifudin. Nah, Pak Sarifudin mau cerita nih teman-teman, gimana dulu peternakan-peternakan itu bisa habis di sini gara-gara perampokan nih Pak? Iya, Perampokan Pak. Coba Pak cerita dulu sedikit Pak. Dulu saya juga sebagai ketua RT waktu di Cambuk itu sama kepala desa di sini bikin ternak kambing. Udah pasang itu banyak kamanya, banyak anjing, banyak itu. Banyak yang nyolong, banyak sapi, warga ada yang ikat tangannya. Oh. Sapinya dibawa pakai mobil box. Ya dari kandang diambil, terus masukin mobil box. Ya kalau warga nggak tahu kan bisa lah mobil berhenti di depan pabrik dan masuk di kampung atau itu kirain ya keperluan mereka itu. Tapi kadang-kadang udah ada yang liar ke kampung bawa sapi digiring masukin box kabur. Gitu. Nah, jadi teman-teman, ini Pak Sarifudin dulu adalah pernah jadi ketua RT ya Pak ya? Iya. Pernah jadi ketua RT, jadi ada program dari kelurahan sebetulnya. Iya. Ada ternak sapi, ternak kambing. Ternak Nah, lele itu pernah. ternak lele juga. Iya, Oh, iya. jadi ada lele juga. Nah, sementara kenapa tidak berhasil?
Jadi ada hama seperti anjing yang menghabisi ternak itu, kemudian tiba-tiba ada mobil box, kemudian terus mengambil begitu saja gitu. Malam-malam diambil gitu ya, Pak? Iya, ada kambing sekandang 8 tuh dipotong di situ juga diambil itu. Benar-benar berani istilahnya, pandai lah istilahnya, ahli gitu. Oh. Ya, orang yang punyanya istilahnya Yang lihat punya di diem kamar. saja? Enggak, cuma di kambing ada apa anaknya teriak-teriak gitu ya. Seorang orang mah itu paling mah di kebun masih lagi ngebeset kambing. Ada 8 tuh waktu itu Ustadz Kaidi namanya. Nah, jadi ada kambing satu kandang isi 8 itu disembelih di tempat. Iya. Jadi ini memang apa ya, perampokan ternak yang sudah nggak tahu nih, sudah mengakar di masyarakat. Nggak tahu nih pelakunya siapa. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau ini bisa diatasi, seharusnya peternakan di sini bisa benar-benar tumbuh dengan baik. Pak, harapannya nanti kalau misalkan bisa digalakkan lagi seperti apa, Pak? Iya, pokoknya kalau misalnya ada ternak sapi di sini ya emangnya rumputnya bagus, lokasinya emang bagus, ya istilahnya menyumburi masyarakat ini banyak istilah tenaga kerja gitu. Oke. Jadi kalau ada manajemen yang bagus membantu peternakan di sini tumbuh dengan baik, dikelola dengan baik, ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Pak, mudah-mudahan ya Pak, semoga ada program yang mendukung masyarakat Amin. supaya Amin. peternakan bisa bagus. Amin. Keinginan mereka hanyalah jika peternakan ini dapat dibantu pengelolaannya agar lebih profesional dan tumbuh pesat sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memperbaiki perekonomian mereka. Saya sudah sampai di rumahnya Bu RT. Nah, ini dia sebelah saya Bu RT-nya. Bu, namanya siapa, Bu? Ibu Mariam. Ibu Mariam, Bu RT-nya. Nah, kita tanya dikit-dikit kehidupan ibu-ibu di sini ya. Bu Mariam, Bu RT atau Bu Mariam saya panggil? Mariam aja. Bu Mariam, ibu-ibu di sini rata-rata kerja atau di rumah? Ada yang kerja, ada yang di Ada yang di rumah. Lebih banyak di rumah atau lebih banyak yang kerja? Di rumah. Oh, lebih banyak di rumah. Terus kalau di rumah apa Bu yang dibikin sama ibu-ibu? Ya, bikin apa ya? Paling Di rumah masak aja? Di rumah aja, nggak ada Oh. kegiatan apa-apa. Di rumah aja, nggak ada Heeh. kegiatan apa-apa. Kalau misalkan Bu, ada pelatihan gitu supaya ibu-ibu bisa bikin keterampilan atau bisa bikin makanan atau ilmu peternakan, kira-kira mau nggak? Mau. Mau banget ya? Mau banget ya. Karena banyak ibu-ibu yang ada di rumah sebetulnya. Terus Wing Ya teman-teman, banyak tenaga kerja ibu-ibu di sini yang sebetulnya kalau diberdayakan memasak ya Bu, bikin catering, Iya. nah, atau menjahit, Iya. atau apa lagi Bu? Pengennya apa? Apa aja yang bisa menghasilkan buat tambah-tambah bantuin Keluarga. suami gitu. Melihat potensi yang demikian hebat ini, sangat sayang jika tidak dimanfaatkan. Potensi tenaga kerjanya, kondisi alam yang sangat berlimpah, membutuhkan program pemberdayaan masyarakat untuk membantu desa ini lebih berkembang lagi. Ini adalah akhir dari perjalanan kita. Di belakang ini adalah batu kapur tempat penambangan yang dilakukan oleh warga dan perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Ini kita di desa mana tadi? Desa Kelapa Nunggal, tepatnya di kecamatannya Cilengsi. Oh, Kecamatan Ya, Cilengsi teman-teman. Cilengsi. Jadi di Jakarta ini masih ada loh lokasi yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat lokasi ini bagus sekali untuk peternakan sapi. Di sini banyak rumput, banyak juga air bersih, begitu ya? Betul. Tapi kenapa ya nggak berhasil ya? Ya, pertama untuk peternakan sapi sendiri, kebanyakan warga di sini belum paham sih bagaimana cara beternak sapi yang baik, teman-teman. Nah, seperti di belakangnya saya itu, di depan saya ada sapi, ternyata awas jangan terlalu mundur. Nanti ketabrak sapinya, kata sapinya di sini galak-galak katanya.
Yang kedua, Ini sapi liar. Sapi Bener, liar. sapi liar di sini. Nah, ini lihat seperti ini. Kalau kita fungsikan dengan baik, sapi ini sebetulnya bisa lebih gemuk lagi, teman-teman. Jadi sangat kurus karena belum teratur. Yang kedua adalah tadi seperti disinggung ya, Indah, mengenai peternakan sapi sendiri. Masyarakat desa sini masih trauma katanya, karena sebelumnya ada terjadi pencurian sapi ternyata. Faktor keamanan. Faktor keamanan. Faktor keamanan. Benar. So sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga di sini adalah bagaimana mengelola manajemen yang profesional untuk peternakan sapi. Bayangkan kalau ini nanti ada peternakan pengemukan sapi untuk sapi potong, kemudian sapi perah untuk produksi susu dengan kondisi alam yang berlimpah seperti ini, dipandu manajemen yang baik, hasilnya pasti akan luar biasa membantu masyarakat di sini untuk meningkatkan taraf ekonomi. Betul nggak? Ya, benar sekali. Desaku Sejahtera bersama Mkons. Saksikan terus channel kita Mkons Indonesia.